Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pada pertemuan mulia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat tiada tara. Nikmat tersebut adalah datangnya bulan Ramadan yang dirindukan, dan kita masih diberi kesehatan juga umur untuk berjumpa. Tidak lupa sholawat serta salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, dan pengikut beliau yang setia. Sahabat Guspin di mana saja berada, di kesempatan singkat namun bermakna ini, saya ingin membagi lagi ilmu yang sedikit saya punya tapi harus disampaikan, tidak boleh terungkap. Ilmu tersebut berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu tentang 8 hikmah puasa dari ruhiyah hingga medis. Sahabat Guspin di mana saja berada, puasa adalah salah satu ibadah istimewa yang Rasulullah sabdakan dengan istilah tiada bandingannya. Salah satu aspek yang membuatnya istimewa selain keutamaan puasa adalah hikmah puasa. Sahabat Guspin di mana saja berada, setidaknya ada 8 hikmah puasa yang kami syarikan dari tafsir Al-Munir karya Syekh Wahab. 1. Puasa mensucikan jiwa. Hikmah puasa yang pertama adalah tazkiyatun nafis, mensucikan jiwa. Mengapa? Karena dengan puasa manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, manusia menahan diri dari makan, minum, dan jima. Kalau ia mau, ia bisa saja melakukannya. Tidak ada yang mengetahuinya. Saat berada di rumah yang tertutup, di dalam kamar yang terkunci, tidak ada orang lain yang mengetahui jika ia makan atau minum. Tetapi ia tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah hikmah puasa. Ia menahan nafsu yang merupakan bagian dari kotoran jiwa. Puasa membersihkan jiwa yang umumnya memperturutkan hawa nafsunya. Yang kedua, puasa memupuk muraqabatullah. Ibadah puasa sangat beda dengan ibadah lainnya yang mudah dilihat oleh sesama manusia. Sholat di masjid kelihatan, sujud kadang diumumkan, zakat dicatat, haji justru diantar berombongan. Kalau puasa, kecuali Allah Subhanahu wa taala, saat melihat makanan atau mencium lezat, orang yang tidak memakannya. Ketika ada minuman yang dalam kondisi haus pun, orang yang berpuasa tidak meminumnya. Karena memiliki kesadaran, meskipun melihat Allah yang mengawasinya. Muraqabatullah, awasi oleh Allah.
Ini adalah salah satu hikmah puasa yang jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari, ia akan terjaga dari berbagai kejahatan, zalim, dan korupsi. Ia yakin Allah mengawasinya. Puasa meredam dalam kondisi lapar dan haus. Gejolak syahwat bisa diredam. Senjata ampuh yang digunakan setan untuk menjerumuskan manusia itu bisa dikendalikan dengan puasa. Karenanya Rasulullah memerintahkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Sabda Rasulullah yang berbunyi, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat mengontrol syahwat dan muslim." Yang keempat, puasa melatih kesabaran. Meskipun miliknya sendiri, makanannya halal, minumannya halal, itu semua tidak akan dikonsumsi kalau tiba waktu berbuka. Meskipun lapar ditahan, meskipun orang yang berpuasa menjadi lebih sabar. Demikian mencela dirinya atau mengajak berselisih, Rasulullah mengajak menahankan diri. Sabda Rasulullah yang berbunyi, "Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa dan mengumpat, jika mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, 'Aku sedang alai.'" Ini salah satu hikmah puasa melatih kesabaran. Yang kelima, puasa membentuk disiplin. Puasa memiliki waktu yang mengikat. Kapan mulai berpuasa sudah ada waktunya. Mulai terbit fajar, kapan berbuka juga ada waktunya, yakni matahari terbenam. Rasulullah juga mensunahkan untuk menyegerakan dan mengakhirkan sahur. Jika di bulan lainnya sulit bangun malam, ternyata waktu Ramadan bisa bangun dini hari untuk makan sahur, bahkan qiyamul lail. Ini bukti salah satu hikmah buat disiplin. Keenam, hikmah puasa secara medis, memberi kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Peristirahatan yang teratur ini, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat. Menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan melakukan operasi besar. Telah terbukti kebenarannya secara ilmiah bahwa memperbanyak makan bisa menimbulkan penyakit seperti rematik, penyakit liver, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa puasa akan bisa memberikan kesempatan istirahat dalam waktu tertentu, yaitu 1/12 dari umur si pasien. Karena itu, kata Said Hawa dalam Islam, penyebaran jenis-jenis penyakit seperti ini di daerah yang penduduknya terbiasa puasa sangat rendah. Sahabat Guspin di mana saja berada, Buya Hamka dalam tafsir Al-Hasar kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang gemar berpuasa sunnah meskipun usia dan terjaga gula. Yang ketujuh, hikmah puasa secara sosial. Dengan berpuasa, orang merasakan lapar dan dahaga. Orang jadi tanya tidak makan, meskipun hanya sekitar 14 jam. Dari sini tim mana rasanya orang-orang yang kekurangan makanan. Bahkan
mungkin tidak bisa makan seperti yang terjadi di Suriah atau di Rohingya. Maka pun melahirkan empati untuk menolong sesama manusia, terutama yang membutuhkan. Yang terakhir, 8, hikmah puasa membentuk takwa. Pada akhirnya, secara keseluruhan dan target akhir, puasa bermaksud membentuk pribadi yang bertakwa, yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran surat Al-Baqarah 183. Demikian 8 hikmah puasa, baik secara ruhiyah, sosial maupun medis. Semoga hikmah-hikmah ini semakin membuka pandangan kita betapa ajaran Islam sangat mulia dan kita kemudian mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.